Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Prof. Dr. Ing Bakahudin Jusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika, semenjak ia masa kecil. Beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada tahun 1955 di Rehenis Westfalische Technische Hochschule. Kuliahnya dibiayai ibunya, R.A. Tuti Mariani Pusporwadoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie mudah menuntaskan studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri selama kuliah S1 dan S2. Yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya, di mana ibu Habibie menjalankan usaha catering dengan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar kuliah Habibie. Selama kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar diploma teknik dengan predikat terbaik setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Lalu Habibie melanjutkan program doktoral dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, ia telah berkontribusi banyak bagi negara ini, yaitu membuat pesawat terbang Republik Indonesia pertama. Yang berikut adalah struktur. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan latar belakang B.J. Habibie terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, peristiwa penting menjelaskan pendidikan B.J. Habibie terdapat paragraf kedua. Dan yang ketiga, yaitu orientasi tentang kehidupan B.J. Habibie setelah menikah yang terdapat pada paragraf ketiga. Yang berikut adalah keteladanan tokoh. Beliau mampu dengan tegas menolak orang-orang yang ingin kong kali kong dengannya. Ini merupakan hal yang perlu diterapkan oleh banyak orang karena jujur adalah hal terpenting untuk membangun bangsa dan negara ini. Kemudian, yang berikut adalah ide pokok dan ide penjelas. Paragraf pertama, ide pokoknya yaitu B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, memiliki nama lengkap Prof. Dr. Ing Bakahudin Jusuf Habibie. Ide penjelas, menjelaskan latar belakang keluarga B.J. Habibie serta kecerdasan B.J. Habibie pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika. Pada paragraf kedua, ide pokoknya yaitu menguraikan pendidikan formal dan karir awal B.J. Habibie. Kemudian, ide penjelas, menjelaskan studi di luar negeri, usaha ibunda B.J. Habibie, yaitu catering sebagai penghasilan hidup sehari-hari dan membayar biaya kuliah B.J. Habibie. Paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu B.J. Habibie menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Ide penjelasnya yaitu menjelaskan usaha B.J. Habibie yang harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan kebutuhan rumah tangga. B.J. Habibie membuat pesawat terbang pertama Republik Indonesia. Menurut Scheer, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Dilansir dari buku Bahasa Indonesia Ceria pada tahun 2021 karya Muhammad Khalidin DKK. Penyerapan bahasa terjadi karena adanya kontak beberapa penutur bahasa yang berbeda. Kemudian, yang berikut adalah kata serapan yang terdapat pada teks biografi B.J. Habibie, yaitu doktoral, berasal dari bahasa Latin, yaitu doctoralis. Istilah ini terkait dengan gelar tinggi dalam pendidikan tinggi, yaitu gelar doktor. Yang kedua adalah program, berasal dari bahasa Inggris. Kata ini pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada abad ke-17 dengan arti rencana. Asal kata program berasal dari bahasa Latin, yaitu programa, yang berarti dokumen ditulis sebelumnya. Yang ketiga yaitu teknologi, berasal dari dua gabungan kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu techne yang berarti seni atau keterampilan, dan logia yang berarti ilmu atau pengetahuan. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.